Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Reza dengan NPM F1A022034. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas pemrograman dinamis. Di video ini saya akan berfokus membahas tentang penerapan pemrograman dinamis. Nah, sebelumnya pemrograman dinamis adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah, di mana masalah itu dipecahkan menjadi subtugas yang lebih kecil sehingga menjadi lebih mudah dipecahkan. Untuk jenis pemrograman dinamis secara umum, itu ada dua. Yang pertama itu ada pemrograman dinamis deterministik, dan yang kedua itu ada pemrograman dinamis probabilistik. Untuk pemrograman dinamis deterministik, itu adalah pemrograman dinamis di mana setiap keputusan menghasilkan akibat yang pasti tanpa unsur asak. Sehingga model ini digunakan ketika state transition atau peralihan keadaan dapat diperiksa secara penuh. Kemudian untuk pemrograman dinamis probabilistik adalah metode pemrograman dinamis yang memperhitungkan unsur ketidakpastian dalam keputusan. Biasanya diwujudkan dalam distribusi probabilistik. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh kasus dalam penerapan pemrograman dinamis deterministik dan juga penerapan pemrograman dinamis probabilistik. Yang pertama, kita akan masuk ke contoh kasus dalam penerapan pemrograman dinamis deterministik. Oke, di sini sudah terdapat contoh kasus dan solusi pemrograman dinamis deterministik. Pada contoh kasus pemrograman dinamis deterministik ini akan diambil contoh kasus untuk persiapan pendakian dengan permasalahan zero or one knapsack problem. Misalkan pada akhir tahun 2025 ini, penulis akan melakukan pendakian di Gunung Dempo dengan peralatan sebagai berikut. Berikut ada daftar barang yang akan direncanakan akan dibawa pada pendakian tersebut. Untuk nama-nama barang yang akan dibawa pada pendakian tersebut ada 9. Yang pertama itu ada tent, yang kedua itu ada sleeping bag, yang ketiga itu ada stop, yang keempat itu ada water, yang kelima itu ada food pack, yang keenam itu ada jaket, yang ketujuh itu ada first aid kit, yang kedelapan itu ada headlamp, yang kesembilan itu ada extra battery. Setiap barang itu mempunyai beratnya masing-masing dan juga nilai urgensinya masing-masing. Nah, tetapi kendala di penulis itu ternyata kapasitas tas sang penulis itu hanya memuat maksimal 15 kilo. Maka tugas kita itu adalah menentukan barang-barang mana saja yang selayaknya dibawa oleh penulis. Permasalahan ini akan kita selesaikan menggunakan problem 01 knapsack. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu kita mengumpulkan terlebih dahulu apa saja yang telah diketahui pada soal. Pada permasalahan tersebut sudah kita ketahui bahwa kapasitas tasnya itu maksimal hanya memuat 15 kilo dan juga daftar-daftar barang dan juga berat serta nilai urgensinya. Setelah itu, kita akan membuat fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu maksimumkan Z sama dengan 9x1 ditambah 8x2 ditambah 6x3 ditambah 7x4 ditambah 8x5 ditambah 5x6 ditambah 4x7 tambah 8x 3x8 ditambah 2x9. Nah, nilai maksimum ini didapatkan dari nilai urgensi. Untuk 9x1 itu merupakan nilai urgensi dari barang X1 atau 10 karena nilai urgensi dari barang 10 itu adalah 9 sehingga kita buat di sini 9x1. Kemudian untuk selanjutnya itu 8x2 ini merupakan nilai urgensi dari barang X2. Dua tersebut kita sebut untuk barang sleeping bag dan juga seterusnya. Lalu kita definisikan kendalanya.
kendala kita pada persoalan ini yaitu karena kapasitas tasnya itu hanya muat maksimum 15 kilo. Sehingga kendalanya tentu di berat barang pada tiap barang tersebut. Sehingga untuk kendalanya yaitu 3x1 tambah 2x2 tambah 3x3 ditambah 3x4 dan seterusnya kurang dari atau sama dengan 15. Untuk kurang dari sama dengan 15 ini merupakan kapasitas maksimum dari tas tersebut. Untuk sisi kirinya itu adalah artinya barang mana saja yang mau kita ambil untuk dimasukkan ke dalam tas tersebut. Lalu untuk X1, X2, X3, X4, X5 hingga X9 itu bisa kita ambil atau tidak kita ambil. Untuk barang yang kita ambil, kita akan memuat X1 sampai X9 itu sama dengan 1. Jika tidak, kita akan memuat X itu sebagai 0. Selanjutnya, kita akan melakukan komputasi lebih lanjut menggunakan Microsoft Excel. Langkah pertama yang perlu kita lakukan itu adalah memuat semua kemungkinan yang ada. Karena pada knapsack problem akan ditentukan bahwa barang tersebut diambil atau tidak, maka pilihannya hanya ada dua, yaitu diambil atau tidak. Kemudian barang-barang yang rencananya akan dibawa ada 9. Sehingga untuk semua kemungkinan yang ada didapatkan, yaitu 2 pangkat 9. Karena pilihannya ada 2, kemudian barang-barangnya ada 9. Sehingga kemungkinan yang didapatkan adalah 2 pangkat 9 sama dengan 512. Pada Microsoft Excel akan dibuat semua kemungkinan sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuka Microsoft Excel. Oke, sudah terlihat Microsoft Excel-nya bahwa untuk kolom A sampai I, kita untuk kolom A baris 1, kita buat variabel X1 atau barang X1 untuk nama barangnya 10. Kemudian pada kolom B baris ke-1 itu kita buat variabel X2 dengan nama barangnya adalah sleeping bag, dan begitu juga seterusnya sampai X9. Karena kita sudah mendapatkan semua kemungkinannya ada 512, lalu kita buat pada baris kedua hingga baris ke-513 itu semua kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Setelah itu, setelah kita membuat semua kemungkinan yang akan terjadi, kita akan menentukan semua kemungkinan itu apakah memenuhi kapasitas tas atau tidak. Untuk mengecek apakah semua kemungkinan itu memenuhi kapasitas tas atau tidak, di sini kita akan menggunakan rumus kendala. Pada Excel, kita akan membuatnya seperti berikut. Untuk kolom J baris kedua, rumusnya adalah sama dengan 3, karena X1 itu berat barang X1 itu 3, maka kita di sini akan mengalihkannya dengan 3. Kemudian sama dengan 3 dikali A2. 3 dikali A2, 3 atau 3 dikali X1 ya, sama saja. Cuman ini penulisan atau perumusan pada Excel-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali B2 atau 2 kali X2. Kemudian ditambahkan dengan 2 dikali C2 atau 2 dikali X3. Terus ditambahkan 3 dikali D2 atau 3 dikali dengan X4 dan seterusnya.
hingga 1 dikali I2 atau 1 dikali dengan X9. Rumusnya sesuai dengan fungsi pendala tadi ya. Kemudian untuk rumus pada kolom ketiga, kemudian untuk rumus pada kolom ketiga baris ketiga, kemudian untuk rumus kolom J baris ketiga itu sama, cuman perbedaannya itu pada variabelnya. Karena pada baris ketiga itu variabelnya berada di baris ketiga, misalnya untuk X1 nih. X1-nya X1-nya untuk bagian ini itu berada pada baris ketiga sehingga kita kalikan dengan A3. Dan untuk yang X2 itu kita ubah jadi B3 karena di baris ketiga. Selanjutnya begitu juga dengan baris-baris selanjutnya hingga hingga baris ke 513. Untuk mengerjakannya secara mudah, kita cukup membuat rumus di awal, kemudian kita tarik atau kita klik 2 pada bagian ini, pada bagian ujung kotak, lalu kita klik 2 kali. Dia akan secara otomatis menghasilkan hasilnya sampai baris ke 513. Setelah itu, setelah kita dapatkan kapasitas tasnya, kita cek. Kita cek kemungkinan mana yang melebihi kapasitas yang telah kita tentukan. Kapasitas tasnya kan 15. Jadi kita mencari kemungkinan yang lebih dari 15. Di sini sudah saya warnain merah mana kapasitas yang memenuhi dan tidak memenuhi. Eh, biar biar lebih mudah, pada Excel kita dapat menggunakan rumus sama dengan if J2 kurang dari atau sama dengan 15. Jika J2-nya kurang dari atau sama dengan 15, maka dia akan menghasilkan atau mengeluarkan kalimat memenuhi. Jika tidak, dia akan mengeluarkan kalimat tidak memenuhi. Sehingga di sini kita dapat lebih mudah cek cek visibilitas maksimum kapasitas tas tersebut. Untuk mempermudah kita juga sama seperti cara sebelumnya, pada kotak paling ujung kita klik 2 kali. Oke, setelah kita dapat mana kemungkinan yang memenuhi dan tidak memenuhi, kita akan cek nilai urgensi yang paling tinggi. Untuk nilai untuk kemungkinan yang tidak memenuhi, tidak usah kita tidak usah kita cek nilai urgensinya, cukup kemungkinan yang memenuhi saja. Setelah itu, oh ya, untuk mencek nilai urgensinya, kita menggunakan rumus pada fungsi tujuan maksimum. Z sama dengan 9X1 tambah 8X2 tambah 6X3 hingga tambah 2X9. Oke, setelah didapatkan nilai urgensinya, kita akan mencari nilai maksimum pada setiap kemungkinan yang memenuhi. Di sini kita akan cek nilai maksimum dengan menggunakan rumus sama dengan max di dalam kurung dari L9
hingga L513. Setelah itu, ternyata setelah itu kita dapatkan nilai maksimumnya itu ada 45. Karena ini nilai kemungkinannya itu banyak sekali sampai 513 baris, kemungkinan mata kita tidak bisa mencek dengan benar di mana nilai maksimum itu berada. Sehingga kita memerlukan lembaran baru untuk mencek kemungkinan mana saja yang mempunyai nilai maksimumnya itu 45. Untuk menceknya, kita akan blok semua kolom A sampai kolom L dari baris ke-1 sampai baris ke-513. Kita langsung praktekkan saja ya. Oke, kita copy, kita copy, itu kita copy paste, kita salin ke lembaran baru ini. Kemudian kita gunakan fungsi pada Microsoft Excel ini untuk mengurutkan angka yang terbesar ke yang terkecil. Oke, jadi tadi di lembar baru kita akan mengurutkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Nah, di sini kita blok dulu semua kolom dari A sampai L, dari baris pertama sampai baris ke-513. Lalu pada bagian menu data, kita gunakan menu urutkan. Nah, itu kita klik, dan pada bagian tampilan, pada bagian kolom, ini kita urutkan untuk nilai urgensinya. Setelah itu, diurutkan pada nilai sel, dan urutannya mulai dari yang terbesar. Karena yang ingin kita cari nilai maksimum. Jadi, nilai yang kita urutkan itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Jika kita ingin mencari nilai minimum, maka nilai yang akan diurutkan itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita menggunakan nilai yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkannya nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Sehingga nilai maksimum untuk permasalahan tadi ternyata ada 2. Nilai maksimumnya kan 45. Ternyata ada 2. Jadi untuk kesimpulannya, bahwa permasalahan tersebut mempunyai 2 kemungkinan. Jadi kita bisa menggunakan kemungkinan yang pertama ataupun kemungkinan yang kedua. Untuk kemungkinan yang pertama, itu kita akan mengambil atau memasukkan barang ini ke dalam tas tersebut. Untuk kemungkinan pertama itu X1, X2, X3, X4, X5, X7, X8 itu sama dengan 1. Yang artinya barang tersebut kita ambil. Dan X6 dan X9 itu sama dengan 0, yang artinya barang tersebut tidak kita ambil. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu ada X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8, X9 itu sama dengan 1. Artinya barang itu akan kita masukkan ke dalam tas. Dan S4 sama dengan 1, artinya barang tersebut tidak akan kita masukkan. Jadi solusi dari permasalahan 01 knapsack problem adalah penulis dapat memilih 2 pilihan optimal yang akan dibawa pada tas ransel, yaitu membawa 10 sleeping bag, top, water, 3 liter, food pack, first aid kit, dan headlamp. Atau membawa 10 sleeping bag, top, food pack, jaket, first aid kit, headlamp, dan extra baterai. Masing-masing opsi ini memiliki total nilai atau urgensinya 45 dengan bobot maksimal 15 kilo. Kemudian selanjutnya akan dibahas contoh kasus dan solusi pemrograman dinamis probabilistik.